Alhamdulillah kembali kita berkumpul di majelis ini, di majelis ilmu. Pembahasan kita adalah masih kelanjutan dari sebelumnya. Dari sebelumnya sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala diketahui, dikenal dengan ayat-ayatnya dan juga dengan makhluk-makhluknya. Disebutkan pada pembahasan sebelumnya, maka di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanda-tandanya adalah yaitu malam, siang, matahari, bulan dan juga yang lainnya. Jadi dengannya lah kemudian seorang hamba mengetahui bahwa ada pencipta, ada yang menciptakan. Begitu pula yang kedua, di antara cara mengetahui, mengenal adanya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan wahyu Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada hambanya melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang pada pembahasan malam ini disebutkan pendalilan secara wahyu dari Al-Qur'an yang menunjukkan adanya Rabb, adanya pencipta, adanya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini dalam surah Fussilat ayat 37. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda bahwa Dia adalah sebagai pencipta, yaitu disebutkan adanya malam, siang, matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah merupakan bintang, salah satu dari bintang-bintang. Hanya saja bentuknya matahari dan bulan bentuknya lebih besar dibandingkan dengan bintang yang lainnya. Yang mana matahari dia mengeluarkan cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naba, wa ja'alna sirajan wahaja. Kami menjadikan matahari itu sebagai sirajan, sebagai pelita. Jadi pelita yang memberikan atau mengeluarkan cahayanya. Kemudian wahajan dengan cahaya yang begitu terang, yang bisa menerangi bumi. Begitu pula bulan, dia juga mengeluarkan cahaya yang akan menerangi bumi di malam harinya. Di malam harinya. Begitu pula juga cahaya bulan, itu menerangi jalan-jalan manusia, jalan-jalan manusia di malam hari. Maka kemudian di antara maslahah, di antara kebaikan diciptakannya atau manfaat diciptakannya matahari dan bulan, itu tentunya sangat dirasakan oleh manusia. Yaitu di antaranya adalah islahul qaun bi asjarihi wa samarihi wa biharihi. Yaitu dengan adanya matahari dan bulan, maka itu akan bisa menumbuhkan buah-buahan, kemudian pohon-pohonnya, lautnya. Di antara maslahannya. Jadi tentunya
tumbuh-tumbuhan ya tidak bisa berkembang biak, tidak bisa tumbuh dengan sempurna kalau tidak ada cahaya matahari. Bunga saja seperti yang kita lihat, kalau tidak ada cahaya matahari, tidak kena cahaya matahari, bisa layu. Begitu pula tumbuhan yang lainnya. Begitu pula lautan dengan adanya cahaya matahari, sehingga air laut itu bisa menguap ke atas, naik ke awan, kemudian turunlah menjadi hujan lagi. Ya, akan memberikan manfaat kepada manusia. Ini kan manfaatnya sangat besar sekali yang kita rasakan. Kita rasakan. Ini mungkin manusia akan merasakan kerugian kalau tidak ada cahaya matahari. Karena begitu besarnya manfaat yang bisa dirasakan. Yang bisa dirasakan. Begitu pula bulan. Bulan, apalagi para nelayan, sangat besar manfaatnya bulan itu. Cahaya bulan. Jadi para nelayan akan mengetahui kalau dia terang bulan, dia tahu bahwa ikan itu tidak senang dengan cahaya. Akhirnya ikan-ikan itu tidak akan naik pada saat terang bulan. Makanya pada saat terang bulan ikan mahal. Kenapa? Karena kurang. Begitu pula bintang-bintang, yang mana para nelayan itu bisa menggunakannya sebagai petunjuk arah. Petunjuk arah. Ini juga berdasarkan dengan manfaat yang lainnya juga, bahwa dengan adanya bulan, seseorang akan bisa mengetahui hisab, bilangan. Apalagi kalender Islam itu kan berdasarkan Hijriyah, berdasarkan bulan. Berdasarkan bulan. Kita berpuasa, kita berbuka puasa berdasarkan bulan. Ketika munculnya bulan, ya kita berpuasa. Begitu pula ketika munculnya bulan kita berbuka puasa dan sebagainya. Ini manfaatnya sangat besar sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Yunus, wal qamaru nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an bahwa bulan itu adalah cahaya. Adalah merupakan cahaya yang mengeluarkan cahaya, wa qaddarahu. Kami telah tetapkan manazil, tempat-tempatnya, tempat peredarannya, tempatnya, lita'lamu, agar supaya kalian mengetahui bilangan tahun dan bilangan bulannya, wal hisab. Ini kan dengannya kan kita mengetahui bilangan-bilangan bulan. Ini sudah masuk 1 bulan, sudah masuk. Apalagi di masa sekarang ini bulan, apalagi sudah berlalu ya, bulan haji. Itu kan dengan bulan Qamariyah juga kan kita mengetahui bahwa ini sudah bulan Zulhijjah. Ini sudah waktunya pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya. Ini masalah yang didapatkan dari adanya matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Begitu pula juga di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah langit yang 7 lapis. Walaupun kita sendiri tidak pernah mengetahuinya, bagaimana itu 7 lapis? Kan kita tidak mengetahui. Tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam Al-Qur'an. Dalam surah At-Talaq disebutkan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan sab'a samawatin, 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahunna, begitu pula Allah menciptakan bumi juga 7 lapis. Juga 7 lapisnya. Hanya tidak dijelaskan secara rinci. Seperti misalnya bumi yang dikatakan juga 7 lapis seperti langit. 7 langit. Jadi kalau langit itu yang 7 lapis, sebagian 1 lapisnya itu berada di atasnya sampai tingkatan berikutnya. Kalau ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan dalam
perjalanan beliau di dalam menerima perintah salat itu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati tingkatan langit. Dan di setiap langitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi yang terdahulu. Sampai beliau naik ke langit ketujuh. Kemudian setelah itu naik ke Sidratul Muntaha menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan karena Nabi menceritakannya maka kita percaya. Walaupun kita tidak melihatnya. Karena itu adalah perkara yang gaib namanya. Perkara yang gaibnya. Begitu pula bumi yang 7 lapis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa minal ardi mislahunna. Dan bumi juga seperti langit. Artinya seperti langit juga 7 lapis. Lapisan-lapisan bumi juga itu menjadi 7 lapis. 7 lapisnya. Dan setiap dari lapisan langit yang 7 maupun buminya itu mempunyai sakan. Di sini dikatakan sakan memiliki benda-benda atau ciri-ciri yang tertentu. Jadi makanya kan manusia dengan menggali bumi dia bisa mendapatkan banyak manfaat di situ. Manusia kan mendapatkan ada emas dia dapatkan, ada nikelnya, ada batu baranya, ada besinya dan sebagainya kan semuanya kan berasal dari dalam bumi. Dari dalam bumi semuanya didapatkan yang seperti ini. Yang seperti ini. Begitu pula di antara langit-langit itu ya, ada yang berupa bintang-bintang. Kemudian ada matahari, ada bulan. Dan di bumi itu juga ada binatang-binatang melata yang ada di dalamnya, ada cacingnya, ada macam-macam lah di dalam bumi itu yang bisa hidup di dalamnya. Begitu pula dengan gunungnya, pohonnya, batunya. Begitu pula ma'adin. Ma'adin itu seperti itu tadi, seperti nikelnya, kemudian besinya, kemudian emasnya dan sebagainya. Seluruhnya itu adalah namanya ma'adin. Yang berasal dari bumi. Dan semua itu adalah merupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kauniyah yang merupakan alam ini yang bisa disaksikan. Maka oleh karena itu adalah merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintah di dalam ayat tadi yang disebutkan la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Oleh karena itulah jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada bulan. Kenapa? Karena itu adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pantas untuk disembah. Dia tidak pantas untuk disembah. Karena dia hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semuanya. Telah menciptakan mataharinya, bulannya, langitnya, buminya dan sebagainya. Dan sebagainya. Dari ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa hadza ibatalun lisyirki. Ini adalah dari ayat ini menunjukkan bahwa batalnya atau sia-sianya perkara kesyirikan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada bulan. Menunjukkan bahwa perkara kesyirikan itu perkara yang dilarang. Yang ketika dilakukan adalah perkara sia-sia bahkan bisa jadi mencelakakan seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarangnya, la tasjudu lil makhluqat. Maknanya bahwa jangan kalian sujud kepada makhluk itu. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar saja seperti matahari dan bulan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin sebagian dari mereka ada yang sujud kepada, ada yang beribadah kepada matahari.
Ada yang beribadah kepada matahari. Dan ada yang sujud kepadanya. Ada yang sujud kepadanya. Seperti orang-orang Majusi yang sujud kepada matahari, ya, matahari. Di antara mereka juga orang-orang musyrikin dahulu juga ada yang mereka beribadah kepada bulan dan bintang-bintang. Seperti kaumnya Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka membuat kaum Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka membangun struktur atau bentuk-bentuk seperti bintang-bintang. Kemudian mereka pun sujud kepadanya, meminta kepadanya, menjadikannya sebagai sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang hal yang seperti ini. Kenapa? La tasjudu lisyamsi, jangan kalian sujud. Yang dikatakan sujud adalah ketika meletakkan jidat ini di bumi. Di bumi. Ketika meletakkan jidat di bumi dalam rangka merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada yang sesuatu yang disembah. Itu dikatakan sujud. Jadi dia meletakkan jidatnya di atas bumi dalam keadaan dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya kepada yang ma'bud, yang disembah, yang diibadai. Yang diibadai. Itu sujud namanya. Dan sujud adalah merupakan jenis ibadah yang paling agungnya. Itu adalah sujud. Ketika seorang dalam keadaan sujud, itu adalah perkara yang sangat, ibadah yang sangat agungnya di situ. Kenapa? Karena Rasulullah SAW katakan bahwa aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nabi SAW katakan bahwa seorang hamba dia dalam keadaan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam keadaan sujud. Maka oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk banyak berdoa ketika dia sujud. Karena itu ketika dia sujud itu dia dalam keadaan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan dengannya ketika dia berdoa pada saat itu diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia sujud. Ketika dia sujud, maka boleh dia memperbanyak berdoa di situ. Yang penting itu adalah doa kebaikan. Doa kebaikan yang dia minta, bukan perkara dosa dia minta. Kalau dia minta doa kebaikan, maka itu diharapkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Mengabulkan permintaannya. Itu adalah ibadah yang paling agungnya tentunya. Kenapa? Karena wajah adalah bagian daripada jasad kita yang paling mulia, yang paling diagungkan orang. Yang paling dia sayangi, yang paling dia lindungi. Jadi makanya kalau ada sesuatu yang akan membahayakan dia, yang paling dia jaga adalah wajahnya, kepalanya, bagaimana supaya tidak kena bahaya di bagian wajahnya. Itu menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang paling mulia. Ketika wajah adalah merupakan bagian badan yang paling dia hormati, yang paling mulianya, itu kemudian diletakkan sejajar dengan kakinya. Sejajar dengan kakinya. Maka oleh karena itulah pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya, menunjukkan bahwa dia betul-betul merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pula lah pemahamannya dari situ juga bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat melarang ketika seseorang harus sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan perumpamaan. Seorang suami dia memiliki hak yang sangat besar terhadap istrinya. Karena begitu besarnya haknya seorang suami terhadap istrinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, seandainya law kuntu amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata ayyasjuda li zawjiha. Seandainya saya boleh memerintah manusia untuk sujud kepada manusia yang lainnya, seandainya itu boleh, maka saya akan perintah seorang istri itu sujud kepada suaminya.
Menunjukkan dari sini bisa kita pahami bahwa sujud itu tidak boleh dilakukan terhadap makhluk. Padahal suami memiliki hak yang sangat besar dibandingkan dengan memiliki hak yang sangat besar terhadap istrinya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan, seandainya itu boleh manusia sujud kepada manusia, maka wanita atau istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Kepada suaminya. Menunjukkan bahwa itu adalah perkara yang sangat besar. Sujud itu. Maka oleh karena itulah sujud itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh sujud kepada makhluk yang lainnya. Tetapi sujud itu hanya untuk pencipta langit dan bumi. Ya mungkin ada sebagian yang mengatakan, bagaimana dengan Adam, dengan para malaikat? Kan dia diperintah di dalam surah Al-Baqarah, kan Allah Subhanahu wa taala perintah sujud kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Mereka semua tidak sujud kecuali iblis. Iblis dia mengatakan, saya lebih baik daripada Adam, saya tidak mau sujud. Sujud, sebagian ulama mengatakan sujud di situ adalah merupakan bentuk ibadah, perintah. Sujudnya adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah yang berhak mendapatkan sujud itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya mereka tidak memiliki hak. Walaupun itu adalah makhluk yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan jangan kalian sujud kepada bulan. Dari sini juga bisa dipahami bahwa karena ini diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling besarnya, yang besar. Maka bagaimana lagi dengan makhluk yang lainnya? Bagaimana lagi dengan makhluk yang lainnya? Artinya terhadap matahari dan bulan saja tidak dibolehkan, apalagi terhadap misalnya seperti pohon, seperti batu, seperti gunung misalnya. Didatangi gunung, bawa sesajian, bawa ke lautan dan sebagainya, ke sungai. Itu lebih tidak dibolehkan lagi. Tidak dibolehkan. Maka oleh karena itulah wajib untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepada selainnya, maka kalian dianggap tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah atau sujud kepada Allah, dia sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga berikutnya di antara pendalilan yang menunjukkan bahwa Rabb itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptai, memberi rezeki dan yang lainnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berdasarkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam surah Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yughsil lailata nahara yatlubuhu hasisa." Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Sesungguhnya Rabb kalian. Ini disebutkan bahwa Rabb kalian yang menciptakan, yang makna Rabb sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dia sebagai pencipta, dia yang memberikan rezeki dan sebagainya. Kesimpulannya makna Rabb itu artinya Allah itu yang sebagai pelaku. Allah sebagai pelaku. Jadi kalau Allah sebagai pelaku mencipta, dia yang memiliki perintah, dia yang berkuasa, dia mematikan, menghidupkan, itu namanya Allah yang sebagai pelakunya. Maka itu makna Rabb namanya. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyamin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. Disebutkan di sini adalah sittati ayyam, yaitu 6 hari. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dalam 6 hari. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan bahwa
Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala dia mampu menciptakan bukan dalam 6 hari, dalam sekejap Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan segala isinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari karena ada hikmah di situ di balik daripada itu. Yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah di dalamnya. Jadi 6 hari itu awalnya adalah hari Ahad. Hari Ahad. Jadi Ahad. Kalau sekarang orang katakan hari Minggu. Padahal dulu-dulu mungkin orang-orang tua dahulu barangkali yang masih hidup sekarang, mereka yang mungkin kenalnya itu hari Ahad. Hari Minggu itu nanti muncul belakangan. Muncul belakangan. Orang-orang dahulu juga ketika mereka, saya masih ingat kakek saya masih kalau dia berhitung-hitung, dia hitung ini bulan Rajab, ini Muharram, ini Safar dan sebagainya. Mereka tahunya bulan itu. Itu orang-orang dahulu. Nanti belakangan itu mereka generasi belakangan mereka malah lupa bulan-bulan Hijriah itu. Bulan Hijriah. Jadi awal hari itu adalah hari Ahad. Kemudian akhirnya adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat. Karena kita sekarang kan 7 hari. Berarti kan hari Sabtu tidak masuk. Tidak masuk di dalamnya. Jadi hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti akhirnya adalah hari Jumat. Maka pada hari Jumat itu penciptaan langit dan bumi itu disempurnakan. Hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan sempurnanya, disempurnakan pada hari Jumat. Disempurnakan pada hari Jumat. Maka oleh karena itulah hari Jumat adalah hari yang paling mulianya, hari yang paling agungnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa asalnya hari raya kaum muslimin itu ada 3. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan yang ketiga adalah hari Jumat. Jadi harusnya hari Jumat itu merupakan hari rayanya kaum muslimin. Karena itu hari raya, hari yang paling agungnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit dan bumi disempurnakan pada hari Jumatnya. Pada hari Jumat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah atau yaumul jum'ah. Hari yang paling baiknya matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat. Makanya banyak keutamaan ya pada hari Jumat. Banyak keutamaannya hari Jumat itu. Kenapa? Di antara keutamaannya hari Jumat disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan adalah li'annahu takamala fihi khalqul makhluqat. Hari Jumat itu adalah hari disempurnakan penciptaannya makhluk, langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian di antara keutamaan hari Jumat adalah wa khulaqa fihi Adam. Adam diciptakan pada hari Jumat. Begitu pula wa udkhilal jannah, begitu pula Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Kemudian wa uhbita minha, begitu pula Nabi Adam diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi pada hari Jumatnya. Begitu pula di antara keutamaan hari Jumat adalah taqumus saah. Hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat. Semua itu terjadinya pada hari Jumat. Menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang paling utama. Yang paling utama. Dan dia adalah akhir dari hari yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah mulai menciptakan langit dan bumi mulai hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Jumat sempurna pada hari Jumatnya. Penciptaan langit dan bumi. Yaitu banyak sekali keutamaan pada hari Jumat itu. Sebagian manusia belakangan di masa-masa kita sekarang, kalau hari Jumat mereka mengkhususkan membuat makanan. Kan sekarang kan begitu.
Kalau hari Jumat itu banyak orang itu bagi-bagi makanan pada hari Jumat. Makanya di jalan termasuk di veteran selatan sana, kemudian di jalan Hertasin itu kalau hari Jumat banyak sekali orang di pinggir-pinggir jalan itu. Dia sudah menunggu, dia sudah tahu bahwa hari Jumat ini banyak orang akan bagi-bagi makanan. Bahkan bisa jadi membagi uang. Ini kan banyak. Sebenarnya tidak terlarang, bagus saja. Karena itu adalah hari yang utama. Memiliki keutamaan. Tetapi kalau dia khususkan misalnya saya hanya mau membagi-bagi makanan hari Jumat, hari lain tidak. Hari lain tidak. Saya tidak mau membagi-bagi makanan kecuali hari Jumat saja. Tidak boleh, hari lain saya tidak mau. Dikhususkan pada hari Jumat. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah menghususkan bahwa hari Jumat kamu khusus membagi makanan saja. Hari lain tidak ada. Asalnya hari lain pun boleh saja. Hari lain boleh saja. Bukan hanya pada hari Jumat saja. Bukan hanya pada hari Jumat saja. Walaupun memang juga di antara kaidah di dalam agama kita, kalau hari atau bulan memiliki keutamaan, maka melakukan ibadah pada saat itu adalah juga memiliki pahala yang besar. Ya kan? Seperti misalnya yang kemarin, misalnya puasa Arafah misalnya. Itu kan memiliki keutamaan. Memiliki keutamaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Berarti Arafah, wukuf di Arafah adalah rukun haji. Siapa yang tidak melakukannya maka berarti dianggap tidak haji. Karena itu kan memiliki keutamaan yang besar. Jadi siapa yang berpuasa misalnya makanya tapi itu ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan siapa yang berpuasa pada hari Arafah maka akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwa ketika melakukan ibadah pada hari yang utama maka itu juga mendapatkan pahala yang utama juga yang besar. Hanya saja khusus untuk itu tadi. Jadi sebagian orang yang mengatakan tadi bahwa pembagian makanan itu dia khususkan hari Jumat. Itu sebenarnya kalau dari sisi para ulama sebagian mengatakan tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah memerintahkan mengatakan bahwa membagi makanan hanya khusus hari Jumat saja, tidak. Tetapi hari lain pun boleh saja. Adalah boleh membagi makanan di situ. Baik. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala di lanjutan daripada ayat itu, jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari lamanya. Tsumma stawa 'alal arsy. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Istiwa di atas arsy-Nya. Artinya istiwa itu maknanya tinggi. Maknanya tinggi. Jadi arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan istiwa, jadi Allah istiwa setelah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Jadi arsy itu adalah apa? Atapnya makhluk. Atapnya langit, makanya di atasnya langit yang ketujuh adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk yang paling tingginya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Paling tingginya. Di atasnya itulah Allah Subhanahu wa taala. Allah berada di atasnya. Makanya dikatakan irtafa'a ala, artinya tinggi di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara bahasa sebenarnya arsy itu maknanya as-sarir, tempat tidur. Tapi tidak boleh kita membayangkan bahwa arsy itu berarti tempat tidurnya Allah Subhanahu wa taala, tidak. Hanya dari sisi bahasa saja, dari sisi bahasa. Jadi arsy itu disebutkan oleh Shalih Fauzan, dia memiliki penyangga. Yang menyangga itu adalah para malaikat. Para malaikat. Ada yang menyebutkannya adalah ada 8 malaikat yang menyangga arsy itu. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang paling besarnya adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian ulama memberikan perumpamaan antara arsy dengan makhluk yang lainnya dengan langit itu diperumpamakan seperti cincin ketika dilemparkan ke padang pasir. Itu kan kalau cincin. Jadi cincin diperumpamakan itu langit. Arsy-Nya Allah seperti padang pasir. Jadi tidak ada artinya cincin itu dibandingkan dengan padang pasir yang begitu luas. Itu perumpamaannya. Menunjukkan bahwa arsy Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling
besarnya. Makhluk Allah yang paling besar. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala juga yang paling tingginya, tidak ada di atasnya lagi, adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berada di atasnya. Dan perumpamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sama dengan itu juga tadi. Sebagian para ulama memberikan perumpamaan seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Jadi makanya dikatakan Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala yang paling besarnya. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada, melebihi besarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha besar. Baik, Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy-Nya. Jadi istiwa itu adalah merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala fi'liyah. Artinya perbuatannya Allah Subhanahu wa taala istiwa. Jadi dia sifat Allah Subhanahu wa taala berupa fi'liyah, perbuatan. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan, oh mungkin Allah Subhanahu wa taala duduk barangkali, tidak. Tidak boleh kita membayangkan seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan bagaimana posisinya dan sebagainya, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada arsy-Nya. Arsy itu. Tetapi arsy itulah yang kemudian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fatir, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in ansakahuma min ahadin min ba'dihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi itu antazula, agar supaya dia tidak hilang atau mungkin tidak berada di atas peredarannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka oleh karena itulah ketika pada hari kiamat nanti, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menahannya lagi, maka terjadilah kehancuran. Wala in zalata, jika keduanya hilang, maka in ansakahuma min ahadi min ba'di, tidak ada yang bisa menahannya seorang pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa, memiliki kekuatan, dzul quwwatil matin, kekuatan sangat kuat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali kepada tadi bahwa arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atasnya langit yang ketujuh. Jadi arsy Allah Subhanahu wa taala bukan dia yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikekalkan. Yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak butuh kepada arsy dan selainnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala istiwa, berada di atasnya arsy itu karena adanya hikmah. Adanya tujuan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ada sifat seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya ayat itu adalah yuksir lailan nahar. Yuksin lailan nahar, artinya saling berkejaran antara malam dan siang. Malam dan siangnya. Jadi siang itu menutupi malam. Jadi ketika berlalu malam, maka datang siang. Berarti kan siang menutupi malam. Jadi ketika berlalu siang, maka datang malam, maka malam menutupi siang. Itu namanya yuksir lailan nahar. Yuksir lailan nahar. Yatlubuhu hasisa, yang seakan-akan dia saling berkejaran satu dengan yang lainnya, tapi tidak pernah saling mendahului. Tidak pernah satu mendahului. Artinya yatlubuhu hasisan, begitu berlalu siang maka langsung datang malam. Jadi begitu berlalu malam maka langsung datang siang. Tidak ada perantara di antara keduanya. Jadi begitu selesai ini langsung datang berikutnya. Ini adalah merupakan bentuk dari kesempurnaan kudrohnya, kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga matahari adalah merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar sebagaimana yang kita ketahui. Begitu pula dengan
Bulan adalah merupakan bintang. Bintang-bintang Allah Subhanahu wa taala juga yang besar. Yang besar. Jadi dia berjalan, dia berputar. Jadi semua dari keduanya matahari dan bulan itu dia berjalan dan mengitari bumi. Berjalan dan mengitari bumi. Sedangkan bumi disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, bumi itu tetap. Bumi tetap. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya tetap tidak berubah. Tidak berubah karena ada masalah untuk hambanya. Tetapi matahari dan seluruh gugusan bintang itulah yang mengitari bumi. Kalau yang kita pahami selama ini di pelajaran SD, SMP, SMA barangkali, teori yang ada manusia yang berputar adalah bumi. Matahari, bulan tetap di tempatnya. Bumi yang berputar. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan bahwa justru matahari, bulan yang berputar, yang mengitari bumi. Yang mengitari bumi. Apa dalilnya? Karena itu perlu kita ketahui. Itu juga disebutkan. Ada sebenarnya beberapa kitab pembahasan dari para ulama, termasuk Syekh Mukbil. Dia membahas terhadap masalah ini. Apakah bumi yang berputar mengelilingi matahari dan bulan, atau justru matahari dan bulan yang mengelilingi bumi? Ini kan jadi perselisihan di kalangan manusia. Di teori-teori orang-orang orang-orang non-muslim, mereka teorinya ya matahari yang berputar mengelilingi matahari dan bulan. Tapi ini disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Ini disebutkan bahwa wasyamsu tajri, artinya matahari itu yang berjalan. Berjalan. Matahari itu berjalan limustaqarrin, terhadap sesuatu yang tetap. Apa itu yang tetap? Bumi. Bumi yang tetap di situ. Laha untuk matahari. Untuk matahari. Maka dari sinilah para ulama menyebutkan bahwa matahari itu yang berjalan, bukan bumi yang berjalan, tapi matahari yang berjalan. Itulah makanya beliau katakan, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, jadi kalau ada yang mengatakan matahari itu yang tetap, bumi yang berputar, berarti itu bertentangan dengan Al-Quran. Bertentangan dengan Al-Quran. Baik. Itu faedah yang bisa kita dapatkan. Baik, kemudian yatlubuhu asisa wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Jadi matahari, bulan, bintang-bintang semuanya musakhkharatin bi amri. Semuanya berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya musakhkharatin fil jariyani. Semuanya berputar di tempat peredarannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah dia merasa bulan, matahari, saya capek dulu, berhenti dulu, sejenak dulu. Tidak ada istilah seperti itu. Tidak ada. Walaupun memang pernah ya terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa ya, ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin pada waktu, saya lupa riwayatnya. Tapi yang jelas dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia ingin peperangan selesai sebelum terbenamnya matahari. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar matahari ditahan sampai kaum muslimin mendapatkan kemenangan pada waktu itu. Tapi itu kan di luar daripada ketentuan secara umum. Tapi secara umum bahwa tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Nanti berhenti ya kalau terjadi hari kiamat. Jadi semuanya yang beredar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, alalahul khalqu wal amru. Ingatlah, maka oleh karena itulah dari situ tadi dijelaskan penjelasan sebelumnya, maka disebutkan di dalam ayat setelahnya bahwa alalahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa penciptaan dan perintah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi penciptaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Perintah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah perintah makhluknya.
perintah matahari kamu beredar, begini tempat peredaranmu di sini dan sebagainya. Semuanya kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula bulan. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa sesungguhnya penciptaan dan perintah seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, termasuk manusia. Manusia, perbuatannya, apa yang kita lakukan pada saat sekarang ini seluruhnya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu yang lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita tidak boleh bersandar. Oh kalau begitu ya saya diam saja kalau begitu karena Allah Subhanahu wa taala perintah. Oh kalau begitu saya mencuri saja. Kenapa? Karena berarti saya diperintah Allah mencuri. Kan kadang ada orang mengambil dalih seperti itu. Oh kalau begitu ya lebih baik saya pergi merampok sana saja. Kenapa? Saya bisa beralasan, jangan saya dihukum. Kenapa? Karena Allah kan perintah saya. Ini tidak bisa dijadikan dalil seperti itu. Kenapa? Karena sudah ditetapkan juga di dalam syariat kita bahwa manusia juga memiliki kehendak. Hanya saja kehendak manusia itu dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia berkehendak, Allah menghendaki, terjadi. Kalau manusia berkehendak, Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi. Jadi sama misalnya kalau seorang anak muda, saya ingin, ada wanita di sana, ya saya suka sama dia, saya ingin sama dia. Kan dia punya kehendak. Punya kehendak. Tapi apakah jadi atau tidak, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak jadi nikah dengan perempuan itu. Ini kan pemahaman terhadap masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian secara singkat juga bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Ada perintah yang kauniyah, ada perintah syariah. Jadi perintah kauniyah itu perintah yang terjadi secara kauni, secara alami. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya api panas, ya pasti panas, tidak ada api yang dingin. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya harus terjadi seperti itu. Harus terjadi seperti itu. Begitu pula dengan perkara-perkara yang lainnya. Itu namanya perkara yang terjadi secara kauniyah namanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Adapun perintah syariah itulah yang diperintahkan di dalam syariat kita, dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perintah syariat namanya. Perintah syariah. Jadi kalau perintah syariat itu tidak semua orang mengikutinya. Tapi perintah syariat adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau perintah kauniyah yang terjadi secara alamiah pasti terjadi. Tetapi apakah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum tentu. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala cinta. Ini perintah, makanya ini dibagi menjadi dua. Kemudian yang terakhir bahwa dari ayat itu yaitu tabarakallahu rabbul alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. Artinya tabarakallahu, jadi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keberkahan. Jadi tabaraka artinya perbuatan Allah Subhanahu wa taala sangat mulia, sangat agung. Kemudian juga kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan atau kudrahnya Allah Subhanahu wa taala juga begitu besar. Begitu pula makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah tabaraka itu adalah kalau tabaraka itu adalah dikatakan kata kerja. Itu kata kerja yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh digunakan untuk yang lainnya. Untuk yang lainnya. Kenapa? Karena keberkahan artinya adalah banyaknya kebaikan. Bertambahnya kebaikan. Maka itu adalah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak bisa dikatakan bahwa dia memiliki keberkahan atau dikatakan tabaraka. Makhluk itu memiliki keberkahan seperti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keberkahan itu. Jadi tabarakallahu rabbul alamin. Jadi maha berkah Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan seluruh alam semesta.
Tuhan alam semesta. Baik, itu diantara penjelasan yang disebutkan. Pendalilan disebutkan yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagai satu-satunya sebagai pencipta, yang pemilik kerajaan kekuasaan, sebagai pemilik perintah, sebagai pemilik yang bisa menghidupkan, mematikan dan sebagainya. Itu pendalilannya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an. Baik. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.